pelajaran yang sudah banyak dilupakan oleh banyak kalangan. Banyak riwayat tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, baik itu hadis, baik itu kalam ulama yang membahas tentang betapa mulianya ilmu agama, betapa mulianya belajar ilmu agama. Di sini disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, karya daripada Habib Ali bin Hasan Baharun, bab Fadlul Ilmi wa Ta'lim, tentang fadilah ilmu dan belajar. Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam surat At-Taha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Allah memberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Allah tidak menyuruh Nabi kita Muhammad untuk menambah harta. Allah tidak menyuruh Nabi kita Muhammad untuk menambah kekayaan. Tapi Allah menyuruh Nabi kita Muhammad untuk berdoa, meminta untuk tambahnya ilmu. Ini membuktikan betapa agungnya ilmu. Andaikan harta itu mulia dibandingkan dengan ilmu, maka Allah akan menyuruh Nabi kita Muhammad untuk berdoa akan tambahnya harta. Namun di sini ternyata Allah menyuruh Nabi kita Muhammad untuk berdoa akan tambahnya ilmu. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut. Suatu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abi Hurairah. Ketika itu dia menuju pasar, jalan-jalan di pasar, kemudian bikin pengumuman kepada penduduk pasar tersebut. Dia berkata, wahai orang-orang, wahai ya ahlas suq, wahai orang-orang penduduk pasar, Nabi telah memberikan warisan, maka sangat merugi kalian jika tidak mengambil warisan tersebut. Mendengar cerita tersebut, orang-orang di penduduk pasar seketika semuanya menuju tempat yang dituju oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan, wahai penduduk pasar, Nabi telah memberikan warisan di masjid, maka rugi jika kalian tidak mengambilnya. Seketika mereka menuju ke masjid, dicari apakah benar Nabi Muhammad SAW memberikan warisan. Ketika sampai masjid, disayangkan mereka tidak menemukan Nabi memberikan warisan. Akan tetapi mereka kecewa atas apa yang didapatkan. Kemudian dia kembali ke pasar tersebut dan menuju dan berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, qad atainal masjid fadakhalna falam nara fi syai'an yuksam. Ya Abu Hurairah, kami masuk masjid dan kami tidak menemukan Nabi kita Muhammad memberikan warisan. Faqala lahum Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, apakah kamu tidak melihat seseorang di dalam masjid? Qalu bala, kami melihat. Ra'aina qauman yusallun, kami melihat sebuah kaum yang salat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, kemudian sebagian lagi membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadhakkaruna al-halal wal haram, kemudian ada seorang kaum yang belajar tentang hukum halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada orang tersebut, fadzalika miratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah warisan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis Nabi Abu Hurairah ini melanjutkan dengan salah satu hadis Nabi yang mengatakan, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, artinya tidak mewarisi harta. Akan tetapi para nabi itu mewarisi ilmu agama.
Dari cerita ini, Nabi itu hamba Allah yang paling mulia. Tingkatan Nabi itu merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka disuruh mewarisi, rata-rata mereka mewarisi ilmu, tidak mewarisi harta. Ini bukti bahwa ilmu itu lebih mulia daripada harta. Sekian dari kajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada manfaatnya, bisa disebar dengan yang lain, saling mengingatkan biar agama Islam ini semakin kuat. Para pemuda-pemuda kita tidak